Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Sudah menjadi konsensus internasional bahwa transparansi adalah salah satu kunci memerangi korupsi. Transparansi memberikan makna baru untuk pengawasan, bukan lagi ranah internal. Pengawasan menjadi terbuka dan mudah bagi pihak luar. Memang seberapa besar pengawasan itu juga bergantung pada seberapa luas akses informasi yang dibuka. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 29 Desember 2022 dengan tema transparansi MA, jangan gimmick. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Selamat pagi Mas Kohar. Selamat pagi Eva. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam sehat untuk Mas Kohar dan juga tentunya pemirsa. Kita akan bahas Mas Kohar nanti untuk tema editorial Media Indonesia hari ini, transparansi MA jangan gimmick ya. Tetapi sebelumnya kita akan bahas ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini Kamis 29 Desember 2022. 2 hari ya jelang pergantian tahun. Betul. Mas Kohar. Oke, kita akan bahas ini cuaca ekstrim ancam akhir tahun. Sebelumnya ada himbauan juga dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperingatkan potensi cuaca ekstrim di sebagian wilayah Indonesia hingga 30 Desember atau jelang tahun baru. Tentu ini harus menjadi perhatian bersama ya Mas Kohar. Ya, terutama terkait dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Betul. Itu yang sudah diingatkan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi serta Geofisika BMKG bahwa curah hujan akan meningkat di tanggal 29 hingga 30 hingga menjelang pergantian tahun. Betul. Di daerah Jabodetabek kita saksikan dari sepanjang sore kemarin habis maghrib sampai hari ini, sampai pagi ini hujan terus-menerus meskipun dengan intensitas yang cenderung sedang saja, tetapi kalau terus-menerus ya bukan tidak mungkin akan terjadi beberapa titik di beberapa daerah untuk banjir, gitu kan. Seperti di Banten kita saksikan sudah terjadi banjir. Betul. Nah, ada beberapa kewaspadaan dan siapa ini yang harus diikuti? Lembaga mana nih? Karena sebelumnya kan ada sempat di Twitter itu kan ada heboh itu kan, ancaman badai, badai dahsyat, badai dahsyat sehingga orang ditakut-takuti, lalu panik, kemudian panik. Pejabat Gubernur DKI sampai memperingatkan kantor perkantoran agar WFH dan seterusnya. Tetapi BMKG membantah ada badai dahsyat itu, dan Presiden mengarahkan bahwa percayai BMKG karena institusi yang memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan, peringatan dini, kemudian peringatan tentang cuaca, itu ya BMKG. Jadi satu pintu melalui BMKG. Betul. Dan BMKG menyatakan tidak ada itu badai dahsyat, tetapi memang curah hujan tinggi, itu yang harus diwaspadai. Terminologinya ya? Terminologi cuaca ekstrim, jadi hujan tidak harus diikuti atau tidak mesti, tidak melulu diikuti oleh badai. Nah itu yang harus dipahami. Memang ada peningkatan gelombang ya. Betul. Di beberapa titik penyeberangan. 2,5 sampai 6 meter. 2,5 sampai 6 meter, dan ini untuk penyeberangan ya tentu saja harus ekstra waspada. Betul, karena di beberapa tempat kita saksikan sudah ada kapal yang tenggelam. Nah ini yang harus diantisipasi oleh berbagai kalangan. Keputusan bijak tetap ada di masing-masing, tetapi keselamatan nyawa tetap nomor 1. Keselamatan yang utama, jadi kata kuncinya adalah waspada dan juga antisipasi ya, Mas Kohar, dari semua pihak, dari pemerintah daerah dan juga dari masyarakat itu sendiri. Waspada itu bukan berarti kita harus tercekam dalam ketakutan dan ditakut-takuti, tidak. Jangan seperti itu, tetapi juga jangan lengah, kan kira-kira begitu. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama, Mas Kohar juga pemirsa. Berikutnya kita bahas headline Media Indonesia yang kedua. Pemerintah belum putuskan cabut PPKM. Masih ada evaluasi, masih ada kajian yang dilakukan ya Mas Kohar, dan masih sampai 2 hari ke depan evaluasi masih akan dilakukan dan juga kajian dari aspek serologi diperkirakan baru selesai pekan ketiga Januari 2023. Ini harus ekstra hati-hati juga pemerintah untuk membuat keputusan, karena begini, ketika sinyalemen bahwa ada penurunan kasus,
Tetapi dalam faktanya sehari-hari Indonesia ini kan tidak hidup sendiri. Indonesia itu berada di kawasan. Nah, sekitar kita ini, tetangga kita ini sekarang sedang berjibaku melawan varian baru COVID gitu loh. Cina, kemudian Korea Selatan, Jepang, itu luar biasa. Di Tiongkok rata-rata sampai 500 ribuan kasus per hari. Di Jepang 1 juta kasus per minggu. Korea Selatan juga sedang naik. Australia juga sedang begitu. Nah, wilayah-wilayah ini kan ada di sekitar Indonesia. Nah, kalau kita buru-buru tidak mewaspadai itu dengan mencabut aturan PPKM, pelonggaran yang luar biasa longgar, katakanlah kan kalau PPKM dicabut itu kan bisa dimaknai pandemi telah selesai, kita sudah menuju endemi. Nah, transisinya mana, kapan? Itu yang dibutuhkan. Jadi harus ada kajian lagi yang lebih mendalam lagi. Toh selama ini dengan PPKM yang diperlakukan di level 1, masyarakat sudah cukup bisa beraktivitas kok. Ekonomi sudah bisa tumbuh, geliat sudah muncul ya. Jangan lagi kemudian dilakukan pelonggaran yang memang sama sekali tidak ada batas. Ini juga bisa berbahaya, bisa berbahaya bagi masyarakat, apalagi di tempat lain seperti yang saya katakan tadi, di beberapa negara di titik sekitar kita ini sedang dikepung oleh varian COVID yang lebih cepat menular, meskipun tingkat keparahannya tidak separah yang varian Delta, tetapi ini juga lebih. Ini penularannya cepat. Betul. Gitu. Mas Kohar, selain evaluasi dan juga kajian yang harus hati-hati dilakukan oleh pemerintah, apakah juga perlu untuk melakukan karantina bagi pelancong dari negara dengan kasus yang tinggi seperti Tiongkok atau negara lain yang tadi Mas Kohar sampaikan? Iya, itu harus dikembalikan ke aturan semula. Ketika ada negara-negara yang diindikasikan itu merah, itu kita juga harus ekstra waspada. Di beberapa negara itu diberlakukan. Korea Selatan, Jepang, kemudian Amerika Serikat itu, Australia juga, India juga itu memberlakukan karantina bagi para pelancong dari Tiongkok. Nah, sementara kita belum memberlakukan itu. Nah, proses karantina ini juga jangan mendadak karena kita juga akan kontraproduktif juga. Tetapi yang paling jelas, pemeriksaan harus lebih ketat. Kita jangan sampai kebobolan lagi. Karena fakta menunjukkan di Tiongkok sekarang kasus sedang sangat tinggi. Ya, 500 ribu kasus satu hari itu kan luar biasa banyak gitu. Meskipun tingkat kematiannya bisa ditekan, tapi ini kan luar biasa. Tiongkok yang dulu rata-rata kasusnya hanya di bawah 1.000 atau 1.000, sekarang naik menjadi 500%. Ini kan 500 kali lipat malah, bukan 500%. Jadi suatu kondisi yang patut diwaspadai. Nah, salah satunya adalah kita menjaga pintu-pintu masuk ini dengan cara yang lebih ketat, lakukan pemeriksaan, lakukan cek ya, swab gitu terhadap para pelancong khususnya dari negara-negara yang notabene sedang meledak kasusnya. Gitu. Ya, itu dari pemerintah. Bagaimana juga dengan masyarakat, karena protokol kesehatan nampaknya juga sudah longgar sekali dan masyarakat sudah tidak aware dengan Peduli Lindungi. Iya, di beberapa perkantoran itu kan dulu ada, bukan dulu, kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu tuh masih ada aturan untuk scan kan di mall, di ini. Nah, sekarang itu bebas itu, sepertinya tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Ya, kita merasa bahwa kita sudah bebas. Nah, itu yang harus mulai dikencangkan lagi. Baut-baut yang kendor silakan dikencangkan lagi. Dikencangkan lagi ya. Baik, berikutnya kita bahas yang ketiga, KPU bantah rekaman gagalkan Partai U. Nah, ini ada dugaan rekaman yang beredar diduga terjadi percakapan antara pejabat di KPU Pusat dengan salah satu komisioner KPUD tentang arahan supaya seluruh partai aman kecuali Partai U. Tentu ini butuh kejelasan ya, harus ada penjelasan dari KPU terkait dengan hal ini, Mas. Mereka yang membantah, KPU membantah dalam hal ini salah satu komisionernya, yaitu Abdul Kholik ya, Idam Kholik yang membantah bahwa ada instruksi dari KPU, dari KPU Pusat kepada KPU daerah untuk mengamankan semua partai dalam verifikasi kecuali Partai U. Partai U ini yang disebut-sebut sebagai Partai Umat yang diinisiasi oleh Pak Amin Rais. Nah, biar tidak terjadi sakwa sangka yang terus-menerus, maka
sebetulnya respons KPU ini relatif terlambat. Nah, mestinya hal-hal seperti ini harus direaksi secara cepat. Ya. Nah, selain dijawab, diklarifikasi, juga perlu dijelaskan kepada publik. Transparansinya harus jelas. Jadi bukan hanya MA saja yang harus transparan, KPU juga harus transparan. Betul. Dijelaskan bagaimana mekanisme verifikasi dilakukan, apa yang sudah dilakukan. Lalu kalau betul beredar rekaman itu, maksudnya apa? Nah, ini kan secara tidak langsung kan diakui bahwa ada semacam instruksi, tetapi bukan instruksi dalam konteks untuk mengamankan partai A atau kemudian menjegal partai yang lain, partai U gitu kan. Bukan dalam konteks itu klarifikasinya, tapi itu belum cukup. Kenapa? Karena publik tetap ingin tahu, partai politik yang gagal verifikasi juga harus tahu mengapa kami gagal dan betulkah bahwa di provinsi tertentu hanya ada sekian kepengurusan, hanya ada sekian kantor dan seterusnya. Kenapa partai yang lainnya bisa lolos sementara partai kami tidak? Ini semua akan apa? Tidak akan menjadi bola liar kalau dia dibuka secara jelas. Nah, investigasi juga harus dilakukan terhadap dugaan semacam ini. Bukan berarti sudah pasti salah ya, bukan berarti itu namanya prejudice. Kita prasangka atau sakwasangka, tetapi ini untuk mengklirkan persoalan, biar tidak ada, katakan dulu kalau judul lagu itu, biar tidak ada dusta di antara kita, kan kira-kira begitu. Iya, supaya tidak ada dusta di antara kita harus transparan, harus terbuka seperti apa proses tahapannya ya, supaya semuanya tidak ada yang seuzon gitu ya. Iya, betul. Harus husnuzon semua lah, berprasangka baik. Tentunya transparansi ini menjadi penting, bukan hanya KPU, tetapi Mas Kohar sudah singgung tadi, MA yang juga sedang berbenah nampaknya ya, Mas Kohar. Melakukan transparansi MA dan dilakukan juga ya, MA mengumumkan rencana menyiarkan putusan kasasi dan peninjauan kembali atau PK melalui live streaming. Nah, apakah ini sebagai langkah yang cukup, Mas Kohar? Karena kita tahu sebelumnya ada 2 hakim agung yang ditangkap. Betul. Jadi sebagai sebuah iktikad, sebagai langkah awal patut kita apresiasi. Setuju kita bahwa pembacaan putusan, apakah itu kasasi, apakah itu hasil peninjauan kembali, itu disampaikan secara langsung, live streaming, bisa diakses oleh publik. Tetapi itu tidak cukup tentu saja, karena itu baru panggung depan. Kita masih harus melihat, mendetailkan lagi, Mahkamah Agung harus membuktikan lagi, panggung belakangnya juga terbuka. Jadi transparan itu jangan setengah-setengah, atau jangan seperempat-seperempat. Ini kan baru pintu masuk ini. Ini baru pintu masuk. Nah, biarkan masyarakat diberikan kebebasan untuk bisa mengakses amar putusannya seperti apa, prosesnya bagaimana sehingga keputusan itu A, B, C gitu kan, ditolak atau diterima gitu kan. Kalau hanya ditolak atau diterima lalu kemudian detailnya masyarakat tidak tahu, ini juga belum tentu menyelesaikan persoalan, karena problem terbesar itu ada di pengawasan. Problem terbesar ada di pengawasan, jadi transparansi jangan setengah-setengah. Kalau media Indonesia menulisnya, jangan gimmick. Jangan gimmick. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Transparansi MA, jangan gimmick. Siarkan putusan MA, transparansi keadilan. Sudah menjadi konsensus internasional jika transparansi adalah salah satu kunci memerangi korupsi. Transparansi memberi makna baru untuk pengawasan, bukan lagi ranah internal. Pengawasan menjadi terbuka dan mudah bagi pihak luar. Memang, seberapa besar pengawasan itu juga bergantung seberapa luas akses informasi yang dibuka. Dalam sistem yang kompleks,
transparansi di satu sisi belum jaminan akan efektifnya pengawasan. Lebih dari itu, jikalaupun transparansi maksimal dilaksanakan, korupsi tetap hidup jika reformasi yang menyangkut pula akuntabilitas dan sanksi hukum tidak ditegakkan. Itu berarti reformasi bukan tugas atau lembaga saja, melainkan lembaga-lembaga lain yang juga terkait. Hal itu pula yang kita tekankan kepada Mahkamah Agung atau MA dalam langkah reformasi yang dimulai dengan transparansi ruang peradilan. Selasa lalu, MA mengumumkan rencana menyiarkan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali atau PK melalui live streaming. Langkah itu menjadi bagian upaya pembenahan setelah 2 hakim agung dan beberapa pegawai di lingkungan MA ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Sobandi, menyatakan bahwa jadwal live streaming akan dipublikasikan minimal seminggu sebelumnya dan akan terdata secara elektronik. Sobandi juga menyatakan jika live streaming itu juga didukung oleh aplikasi e-court untuk perkara perdata dan aplikasi e-berpadu untuk perkara pidana serta 3 peraturan MA atau perma sebelumnya terkait sidang elektronik. Transparansi ruang peradilan memang hal krusial, sekalipun tanpa adanya penangkapan 2 hakim agung belum lama ini. Sebab selama ini jadwal putusan pun kerap baru ditunggah di laman informasi perkara MA. Padahal pengucapannya telah lewat hingga beberapa bulan. Keterlambatan yang kerap terjadi bahkan bagai kebiasaan tersebut sudah contoh sederhana betapa buruknya tata kelola di lembaga yang semestinya menjadi benteng keadilan itu. Hal ini berikut juga dengan pola korupsi berjamaah di MA menguatkan jika penyimpangan di lembaga itu bukanlah tindak perorangan melainkan sistemik. Sebab itu, pekerjaan rumah reformasi yang harus dilakukan MA masih sangat panjang. Tanpa itu, transparansi akan sekadar gimmick dan dramaturgi ruang sidang. Sebab masih banyak celah lainnya yang dapat dimainkan mafia di MA yang jaringannya sudah berulang kali terbukti dari jajaran bawah hingga atas. Dalam soal transparansi putusan pun belum cukup dengan live streaming. MA juga harus memperjelas amar putusan yang diunggah dalam direktori putusan MA terkait perkara di tingkat kasasi dan PK. Putusan itu tidak bisa sekadar tercantum tolak atau kabul, melainkan memuat bunyi amar secara lengkap. Hal ini penting untuk mencegah pihak berperkara berupaya mengubah amar putusan. Selain dengan live streaming pembacaan putusan, MA juga menyatakan menata ulang mekanisme penerimaan tamu dan layanan publik, yakni dengan pelayanan satu pintu dan penjagaan militer dari pengadilan militer. MA juga mengunci lokasi presensi hanya di kantor serta dimonitor oleh atasan dan Satgas Badan Pengawasan. Kita setuju jika hal-hal teknis tersebut penting untuk mempersempit ruang gerak maklar kasus. Namun, reformasi total harus menyangkut hingga ke rekrutmen hakim agung. Ini berarti bahwa reformasi bukan hanya tanggung jawab MA. Perbaikan proses seleksi calon hakim agung berada di tangan Komisi Yudisial. Dalam mekanisme ini, transparansi semestinya juga bisa dilakukan dengan pelibatan publik, selain juga lembaga-lembaga negara seperti KPK dan PPATK. Langkah yang sudah dimulai MA harus segera didukung dengan langkah-langkah konkret berbagai pihak terkait. Tanpa kerjasama dan koordinasi, perubahan MA tidak akan bisa membawa perbaikan nyata. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut tema kita pada pagi hari ini, transparansi MA jangan gimmick, sudah terhubung langsung lewat sambungan telepon dengan mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Selamat pagi Pak Suparman, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat juga. Baik, Pak Suparman, MA akan menyiarkan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali melalui live streaming. Apakah ini cukup sebagai langkah pembenahan di tubuh MA, Pak Suparman? Tentu tidak cukup, tapi sebagai upaya MA sedikit membuka diri terhadap kewenangan yang mereka miliki itu,
harus kita sambut dengan apresiasi yang baik. Tapi Mahkamah Agung juga mesti sadar benar dan mereka tahu bahwa perombakan mendasar di kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung itu banyak hal yang harus dilakukan. Tidak sekedar membuka atau mentransparansi pembacaan putusan. Proses persidangan juga perlu dipertimbangkan untuk terbuka pada kasus-kasus tertentu yang sensitif, yang menimbulkan kontroversi. Transparansi ini kan pernah terjadi dalam perkaranya Akbar Tanjung dulu, di mana putusannya, proses persidangannya terbuka untuk umum. Karena ini terobosan yang harus juga ditingkatkan, bukan sekedar pembacaan live streaming putusan kasasi dan PK. Iya, tidak cukup untuk panggung depan saja, tetapi panggung belakang juga harus transparan, harus jelas ya, Pak Suparman. Betul, integritas hakim ini kan tidak bisa dipamerkan. Integritas itu built-in di dalam diri setiap orang hakim. Gitu. Karena pertaruhan terakhir dari ada tidaknya kejujuran terhadap proses ketika hakim memeriksa, mengadili, memutus perkara itu pada diri seorang hakim. Teknologi tidak bisa menundukkan integritas itu. Transparansi melalui teknologi juga tidak bisa mewakili integriti hakim, karena itu sangat personality hakim. Betul. Soal integritas hakim tentu artinya harus ada pembenahan di hulunya ya, Pak Suparman. Bagaimana catatan Anda terkait dengan proses rekrutmen selama ini? Persis. Jadi sejak saya di Komisi Yudisial dulu, saya katakan kepada Mahkamah Agung sebagai user hakim, harusnya Mahkamah Agung tidak terlibat dalam rekrutmen. Agar proses di situ itu transparansi dan akuntabilitinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi sejak seleksi hakim tingkat pertama, proses promosi mutasi, sampai kemudian diseleksi untuk menjadi hakim agung, hendaknya MA nggak terlibat menjadi bagian langsung dari proses. Serahkan proses itu pada lembaga lain. Apakah kepada Komisi Yudisial atau kepada lain. Tapi yang penting tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Agar apa? Agar produk hakim yang dilahirkan dari satu proses di tingkat pertama, promosi mutasi, lalu menjadi hakim agung. Ini rangkaian proses yang harus dijaga. Kalau ini diterapkan, ya saya yakin kita bisa menemukan hakim-hakim baik. Gitu. Selama ini kita ketemu hakim baik itu kan seperti menemukan jarum dalam jerami. Sulit sekali menemukannya itu. Itu yang terjadi karena memang atmosfer di dalam proses atau katakanlah proses rekrutmen di tingkat pertama, lalu atmosfer pengadilan, ruang pengadilan itu saya harus katakan terus terang, itu permisif dengan hal-hal yang kita sebut sebagai penyimpangan. Gak ada atmosfer dignity gitu ya, di mana semua orang menjaga omongan, menjaga diri, menjaga interaksi untuk menunjukkan bahwa ini institusi yang melambangkan martabat sebuah pengadilan. Nah, ada itu kayak pasar aja itu. Ya. Baik. Tadi Anda sampaikan untuk proses persidangan, kemudian di hulunya juga harus clear, harus jelas begitu ya untuk proses rekrutmennya. Lalu di hilirnya adalah soal amar putusannya. Karena selama ini amar putusan diunggah tidak clear begitu ya, Pak Suparman. Ya. Apa respon Anda, harus seperti apa sih sebetulnya amar putusan ini diunggah agar betul-betul transparannya tidak gimmick saja, tidak setengah-setengah saja? Iya, pertama putusan pengadilan di tingkat kasasi dan PK itu harus cepat karena orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas perkaranya. Publik juga berhak tahu cepat. Ya, oleh karena itu selain mempercepat mengunggah putusan di website Mahkamah Agung, mengirimkannya kepada pengadilan pengaju untuk segera diterimakan kepada pihak yang berperkara. Amar putusannya itu seyogianya memuat pertimbangannya. Apa pertimbangan utamanya? Bisa dibikin kok ekstraknya itu. Tidak harus seluruhnya, sebab namanya juga menyampaikan sebagian dari petikan putusannya. Jadi ekstrak pertimbangannya bisa dibuat. Itu harusnya di amar itu disertai sebelum amar
ada ekstrak putusan. Itu isinya adalah pertimbangan. Nah itu saya rasa akan jauh lebih baik dalam konteks membuka pandangan publik, sekaligus membangun kepercayaan publik tentang apa dasarnya MA menolak, apa dasarnya MA menerima sebuah putusan. Baik. Baik, terakhir tentu harus ada pengawasannya agar bisa celah-celahnya ini ditutup. Catatan Anda untuk pengawasannya harus seperti apa, Pak Suparman? Pertama, Mahkamah Agung terbukalah ya, membuka diri terhadap pengawasan. Jangan resisten, bahkan defend ya. Sampai sekarang pun saya masih melihat Mahkamah Agung ini ada defensif itu terhadap pengawasan. Pengawasan internal mereka tidak terbuka. Kita tidak pernah tahu Hakim A, Hakim B, Hakim C itu dasar dia dipromosikan apa. Ya, kemudian terhadap Komisi Yudisial juga bukan main itu defensifnya. Bahkan ofensif menurut saya. Kalau defensif saja masih mending, dia hanya bertahan. Tapi ini ofensif. Mengajukan gugatan ke MK, mengadili sendiri kode etik pedoman perilaku, mereka judicial review sendiri yang tidak fair. Nah buahnya sekarang, ya Mahkamah Agung diberondong masalah yang akhirnya kelabakan sendiri untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran saya, membuka diri. Karena perbaikan institusi itu bagian dari kita memperbaiki martabat bangsa ini. Negeri ini udah nggak ada harganya di negeri orang lain, Pak. Baik. Terima kasih mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Suparman. Iya, Mas Kohar, tadi Pak Suparman sampaikan belum cukup kalau di panggung depan saja, tetapi harus menyeluruh semuanya dari hulu ke hilir, termasuk soal rekrutmen ya, Mas Kohar. Dan juga jangan defensif kalau ada pengawasan. Iya, karena begini loh, ada adagium mengatakan mahkota seorang hakim itu ditentukan oleh keputusannya. Nah, ketika keputusan yang diambil itu coreng-moreng, patut diduga ada di situ permainan, maka dia akan dikecam. Dia akan sekaligus meruntuhkan wibawa institusi. Mahkamah Agung sebagai pucuk dari badan yudikatif, paling tinggi wakil Tuhan di muka bumi, sebagai institusi gitu kan, institusi para wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan kebenaran. Tetapi kemudian marwahnya digerogoti oleh sikap-sikap beberapa orang yang di situ tidak menghendaki tegaknya integritas. Tadi banyak disinggung oleh Pak Suparman Marzuki, bukan saja menolak, tetapi juga defense, bertahan, bahkan ofensif gitu, menyerang pihak-pihak yang mempersoalkan ya, selalu mempersoalkan tentang transparansi Mahkamah Agung. Jadi sebagai sebuah lembaga yang kesannya itu sangat-sangat tertutup, sehingga yang muncul itu adalah syakwa sangka. Maka setidaknya dapur belakang atau panggung belakangnya ini harus dibuka. Paling tidak tadi dikatakan pertimbangan-pertimbangan apa dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika keputusan itu A, maka pertimbangannya apa saja, dasarnya apa, masuk akalkah tidak, atau sebetulnya dia bertabrakan dengan yang lain. Nah, itu banyak sekali data-data yang bisa kita kutip di situ. Misalnya sepanjang beberapa tahun itu mengurangi vonis koruptor misalnya. Rata-rata hakim itu hanya memvonis 3 tahun 5 bulan. Lalu ada beberapa koruptor yang kemudian justru menikmati kebebasan setelah dihukum tinggi di level pengadilan tingkat 1. Nah itu harus di-challenge, harus dijelaskan pada publik mengapa pada saat dulu masih ada Hakim Agung Pak Artijo itu justru yang terjadi adalah melipat gandakan hukuman, tetapi yang sekarang justru mengkorting hukuman. Ini ada apa? Nah, apa standarnya setiap orang berbeda-beda. Nah, jadi ini yang disebut dengan transparansi yang tidak setengah-setengah, transparansi yang bukan sekadar gincu, bukan sekadar gimmick gitu kan, tetapi transparansi yang sesungguhnya. Transparansi yang sesungguhnya jangan hanya gimmick, jangan hanya setengah-setengah, tetapi apakah juga transparansi panggung depan, panggung belakang itu bisa menutup celahnya, karena tadi Pak Suparman sampaikan untuk
mencari hakim yang jujur itu seperti menemukan jarum Jarum. karang. Iya. Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini sudah terhubung beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa ya, Mas Kohar dan juga pemirsa. Yang pertama Ibu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Salam sehat Bu. Ya, selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Kohar. Salam Pagi, Bu. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siarkan transparansi terbuka diumumkan. Rencana hari Selasa kemarin Mahkamah Agung mengumumkan live streaming. Bagus. Jadi perkara yang sudah putus baik PK segera diumumkan terbuka, Mas. Jangan sampai disimpan lama-lama oleh asisten. Inilah mengundang bagaimana orang berperkara ini mencari celah agar cepat perkaranya selesai. Itu satu. Kedua, Mahkamah Agung juga merekrut hakim harusnya KY, Mbak Eva. Jadi jangan ikut mengangkat hakim. Hakim mempunyai integritas. Jadi penilaian adalah di KY dan di DPR. Nah, selama ini hakim kan apa yang kita lihat? Lalu ada OTT daripada KPK. Kan sangat memalukan, Mas Kohar. Inilah, Mas. Mahkamah Agung harus cepat-cepat mengumumkan. Jangan disimpan perkara yang sudah mempunyai sudah putusan, punya amar putusan juga diumumkan. Jadi asisten itu tidak mencari celah sehingga orang itu kasak kusuk bagaimana putusan ini segera mereka terima. Semoga saja Mahkamah Agung jangan gimmick. Pengawasan harus tetap dilakukan terutama kepada Hakim Agung dan asisten, Mas. Karena setiap Hakim Agung mempunyai asisten. Jadi satu tim asistennya itu ada berapa? Inilah perkara terlalu banyak, Mbak Eva, orang berperkara sehingga terlalu lama orang berperkara di kasasi Mahkamah Agung baik PK. Ya, semoga Mahkamah Agung bersih, cepat, tidak gimmick. Jadi supaya masyarakat itu puas, Mbak, dengan orang berperkara. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong. Berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Salam sehat Pak. Silahkan Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi Mas Kohar. Ya, salam sehat selalu. Ya. Jadi ini yang dibedah oleh Editorial Transparansi MA jangan gimmick. Jadi gimmick ini kan kalau kita ambil bahasanya kan cuma tampilan aja, jangan cuma di depannya begini, di belakangnya lain, kan cuma untuk menampilkan lip service saja. Jadi begini, kalau saya dari dulu juga tanya juga, kenapa di MA ini kok begitu tertutup? Padahal ini kan yang sangat Mahkamah Agung boleh dikatakan malaikat di situ, dewa di situ.
Tapi belakangan ini kita dikagetkan juga. Ada juga hakim agungnya kena OTT, kena berurusan dengan KPK. Jadi agak bingung saya masyarakat kecil ini. Padahal itu seleksinya untuk jadi hakim agung itu kan nggak tentang. Kita percaya betul dengan apa ini. Inilah apa terakhir. Apa pencarian keadilan di sini. Tapi nyatanya kan baru sekarang dia buka transparan, live streaming, udah terlambat gitu saya. Tapi lebih baik terlambat kalau tidak sama sekali. Kan gitu. Jadi untuk kedepannya sekarang apa sih yang tidak di ruang publik, Bongkar? Dengan zaman sekarang, contohnya kita tengok TV sekarang, tidak ada lagi yang digital, tidak ada analog. Sekarang digital semua, analog sudah tidak ada lagi. Di mana-mana bisa kita akses. Masa kan terlambat betul ini, tapi itulah kita bersyukur juga dengan apanya. Tapi semuanya harus dibuka, jangan ada lagi ditutup-tutupi. Kalau betul-betul mau transparan, betul-betul mau bersih, itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Veto. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Editorial pagi ini membuat banyak hal yang baru ini. Pertama, jangan gimmick. Wah, jangan gimmick itu jangan setengah-setengah ya Mbak Eva ya. Ibu baru dengar ini istilah ini. Nah, kemudian mengenai transparansi itu, wah hebat banget ini karena MA konon akan memanfaatkan kecerdasan buatan ya untuk majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali ini. Juga tekanannya katanya pada beban kerja dan keahlian. Juga dipilih secara random agar tidak dapat ditebak orang. Asik banget ini. Ini perlu kita cermati dan simak rupanya. Kemudian pembacaan putusan kasasi juga disiarkan secara langsung dan terbuka. Konon jadwal pembacaan putusan ini akan diumumkan secara luas kepada publik 1 pekan sebelumnya. Wih, kita sudah bisa bersiap-siap ini dan membuat putusan akan lebih cepat ya diterima oleh pihak yang berperkara. Dan kata Bu Ong Mevo tadi, tidak ada kasak kusuk yang terjadi. Nah, mengenai perbaikan internal yang disinggung oleh Mbak Eva Wondo, katanya MA sudah memperkuat disiplin kerja pegawai dengan memperbaiki aplikasi presensi kehadiran, menurunkan satgas, hebat banget ini, satgas kedisiplinan dari badan pengawasan. Kemudian menata ulang penerimaan tamu. Nah, Bung Abdul Kohar, penerimaan tamu ini juga ada ya hubungannya dengan transparansi MA ini supaya jangan gimmick. Bagaimana kita akan ikuti terus kebaikan-kebaikan yang akan dihasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Penelpon mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh MA. Tadi kalau pertanyaan Bu Indra, gimmick itu setengah-setengah. Nah, kalau dari KBBI, gimmick itu adalah gerak-gerik tipu daya aktor yang mengelabui lawan peran. Artinya acting saja. Acting, ya, pencitraan. Kalau bahasa luasnya ya, pencitraan. Jadi, tapi ini suatu langkah ya. Apapun ini suatu langkah yang menjadi pembeda. Ada upaya, ada iktikat untuk melakukan transparansi. Karena begini, ada ahli Robert Kligard namanya yang mengatakan bahwa korupsi itu terjadi itu karena ada diskresi yang bertambah dengan monopoli, tetapi minus akuntabilitas. Nah, C plus D minus M, diskresi plus monopoli, tapi minus akuntabilitas. Nah,
Di MA ini kan dia memiliki diskresi yang luas terhadap keadilan, terhadap orang pencari keadilan. Dan dia juga punya monopoli karena dialah yang menentukan merah hitamnya sebuah kasasi peninjauan kembali. Nah, karena itu supaya tidak terjadi abuse of power, tidak terjadi korupsi, harus ada akuntabilitas. Nah, bentuknya apa? Transparansi. Akuntabilitas itu transparansi. Nah, transparansi itu harus sistemik, harus dibuat dengan sistem. Tidak dengan gimmick, tidak sekadar gimmick. Tidak sekadar gimmick boleh, karena itu akan mengundang rasa simpati pada masyarakat, ada kepercayaan yang tumbuh. Nah, kalau sudah mendapatkan kepercayaan, sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat, ya diteruskan lebih tinggi lagi levelnya, derajatnya kepada transparansi yang sesungguhnya tadi itu yang secara luas. Misalnya tadi Amar ada penjelasan pertimbangan, lalu kemudian cepat-cepat disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara, bisa diketahui oleh publik. Kan selama ini kan berbulan-bulan itu kan, banyak masyarakat bertanya, sepanjang 2021 saja ada 15 terpidana korupsi yang diringankan hukumannya oleh Mahkamah Agung. Ini menurut data ICW ya. Itu kan berarti ada sesuatu di sana yang membuat masyarakat curiga, karena masyarakat tidak tahu tiba-tiba kok si A, si B, si C dikurangi hukumannya, apa alasannya, apa pertimbangannya. Itu yang harus dijelaskan, disampaikan, dipublish, disampaikan kepada publik agar publik tahu, dan itulah transparansi. Itu yang akan kita tunggu ya, Mas Kohar, akuntabilitas, transparansi, dan tentunya juga harus didukung oleh moralitas tentunya. Oh ya, kalau moralitas itu standar yang sangat tinggi. Bagaimana kita bisa menyebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi kalau integritasnya masih dipertaruhkan. Tadi dikatakan malaikat, seperti malaikat, seperti dewa. Jadi tentu saja dia berada dalam grade moral yang paling tinggi, yang tidak boleh. Oleh karena itu kan tadi ada usul dari Bu Indra misalnya mengatakan ya tidak sembarang orang bisa ketemu. Konteksnya adalah tidak sembarang orang bisa ketemu itu supaya untuk menghindari terjadi transaksi-transaksi. Konflik of interest. Konflik of interest. Itu yang dilakukan oleh Pak Artijo Akostar almarhum selama beliau menjadi Hakim Agung. Beliau dia akan sangat keras, bahkan mengusir pihak-pihak yang berpotensi untuk mencederai integritas itu. Nah, itu yang sangat keras, dan itu bisa menjadi role model lah. Sebagai wakil Tuhan di dunia ini harus menjaga integritas. Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, pemirsa dan juga Bang Kohar, tentu sekarang yang menjadi penting adalah langkah konkretnya. Harus mulai dari mana? Ya, dimulai dari sekarang membuka live streaming putusan itu, tetapi bisa dilanjutkan lagi dengan membuka pertimbangan. Apa pertimbangan? Memutus A, menolak atau menerima, itu harus dibuka. Lalu sampaikan itu secepatnya kepada pihak-pihak yang berperkara, kepada publik supaya tidak terjadi sakwa sangka lagi. Lalu kemudian yang kedua juga sistem transparansi harus digaransi, harus dijamin. Satu, misalnya tadi di hulu itu Mahkamah Agung tidak perlu lagi terlibat lah dalam proses-proses rekrutmen, dalam proses-proses menaikkan leveling hakim dalam konteks mempromosikan misalnya, sampai kemudian mengoreksi dirinya sendiri. Jadi itu di tingkat hulu. Lalu pada sisi yang lain secara sistemik, jangan defensif, jangan bertahan mati-matian ketika ada kritik, ketika ada masukan, bahkan ofensif terhadap lembaga lain yang mengawasi. Nah, perlakukan pengawasan itu sebagai bagian dari upaya menjaga maruah institusi, yaitu Mahkamah Agung, menjaga agar hakim itu tidak kejeblos, agar hakim itu tidak lalu jatuh di dalam kubangan yang sama gitu kan, sampai 2 hakim agung terkena operasi tangkap tangan. Itu kan udah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu mencoreng citra yang luar biasa. Belum lagi di kesekjenan yang pernah ada masalah. Nah, mengurangi hal-hal seperti itu dengan terbuka, dengan tidak defensif, dengan tidak ofensif, menerima,
itu adalah langkah yang sudah sangat bagus. Baik, pembenahan harus konkret dari hulu ke hilir, Ya. jangan hanya gimmick saja. Iya. Terima kasih Mas Kohar sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Ya, Indonesia. sama-sama. Salam sehat selalu, Salam Mas Kohar. sehat. Pemirsa, langkah yang sudah dimulai Mahkamah Agung harus segera didukung dengan langkah-langkah konkret berbagai pihak terkait. Tanpa kerjasama dan koordinasi, perubahan MA tidak akan bisa membawa perbaikan nyata. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat.